malam itu mereka masih bangun gitu, masih aktivitas segala macam kerja atau apa, terus sampai pagi sholat subuh terus baru tidur. Iya, kayak gitu. Oke. Mulai aktivitas tuh 3 jam 4 baru keluar. Makanya di sini tuh apa sih supermarket, pasar Mm-mm. bukanya jam 4 Jam 4 sore. biar sampai. Iya, Eh, serius demi apa? pantesan Iya. pas kamu bilang, pas kamu bilang, Kak, aku masuk kerja itu jam 4 sampai jam 12 malam. Loh, kok jam 4 sampai jam 12 malam terus? Tapi itu ada Frudins, ada shift pagi, shift sore, shift malamnya kan? Ya, Ada. kayak begitu Kak. OPD iya. Eh, gimana itu umrohnya? Seneng aku jadi pengen, ya Allah. Kemarin dapat 3 hari, 1 hari setengah di Mekah, 1 hari setengah di Madinah. Mm. Madinah indah Iya, itu kamu Madinah udah sering apa udah baru sekali tuh selama kamu di situ? kedua kali. Sebenarnya sih kita bisa minta ya, minta izin dari awal-awal. Cuma gara-gara corona, bahkan haji pun kita kemarin kan haji sempat kayak bukan di cancel sih, tapi dipilih gitu. Haji biasanya kan apa aja yang mau ikut ya, selama lo mau ya udah. Tapi kemarin tuh dipilih siapa aja yang bisa, cuma beberapa orang. Makanya kan kita gagal haji tahun ini. Oh ini, oh, oke. Terus apa namanya? Itu kamu daftarnya di ada departemen apa gitu ekstra gitu atau kamu bisa daftar sendiri langsung di pusatnya gitu? Atau gimana? Nah, sekarang karena kita ngomongin corona sekarang ya, kita tuh ada nama aplikasinya Itmarna sama Tawakalna. Jadi kita tuh harus kayak dulu. Jadi semua informasi tentang kita tuh di upshare tuh kayak ID itu semuanya pokoknya udah ada di HP kita tuh kayak gitu. Jadi dan sekarang kan peraturan baru mulai dari kemarin kita setiap masuk mall pun, masuk pusat perbelanjaan, masuk kemanapun rumah sakit, kita harus ngeliatin itu tuh Tawakalna itu yang itu di HP aja liatin gitu. Oh gitu. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang kehidupan kamu di Saudi dan aku di Jerman seperti apa. Terus kita saling tukar informasi gitu. Rumah sakit di sana tuh seperti apa dan rumah sakit di Jerman seperti apa. Soalnya sampai saat ini aku ya tahu sih ada beberapa gitu suster di Arab Saudi di situ. Tapi kebanyakan kan pastinya orang-orang taunya kalau di negara Arab itu kerja TKW dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang suster maunya langsung bekerja di rumah sakit dari Indonesia gitu jarang sekali kayak gitu. Ya emang jarang ada sih, cuma emang jarang di sini gitu ya. Jarang Iya, ya. iya. Berapa orang kira-kira kamu setahu kamu di situ ada banyak atau banyak kenal Di orang Indonesia yang perawat Indonesia? jujur di kota aku kenalnya cuma orang kita doang yang di rumah sakit aku. Mm-mm. Nggak Asyik. kenal ya, nggak ada. Apalagi tuh waktu dulu tuh karena kita tuh sebenarnya yang batch pertama itu kita tuh orang Indonesia pertama yang di rumah sakit ini. Echt? Keras. Wow. Gitu. Itu kamu berangkatnya gimana? Pakai agen apa ngurus sendiri? Kalau di Jerman kan bisa sendiri ya, kayak gitu. Kalau dari Indonesia nggak bisa sendiri. Pakai agen juga nggak bisa kalau perawat. Kalau di Jerman kamu harus belum dulu di sini, terus baru bisa ya, kerja jadi perawat. Tapi kalau langsung dari Indonesia ke sini nggak bisa kecuali kamu udah S1 perawat di Indonesia dan ke sini juga nggak bisa langsung kerja gitu. Jadi underkandung dulu. Dan itu jaraknya maunya prosesnya lama banget. Jadi kebanyakan orang-orang di sini yang dari Indonesia udah S1 keperawatan terus kerja di rumah sakit, mereka dulunya oper dulu atau FSO dulu. Selama FSO atau oper mereka anerkennung. Jadi mereka di sini nggak perlu ngulang Ausbildung yang 3 tahun lagi, melainkan mereka langsung kerja gitu kalau sudah di anerkennung, karena kan ijazahnya akan setara sama examinierte Krankenpflegerin atau Krankenpfleger gitu. Terus biaya Lewat berapa? biaya berangkatnya agensi aku 12-an. 12 juta. 12. Ya, desket lah. Maksudnya nggak terlalu mahal banget kalau ke Jerman kamu kesini mau Ausbildung gitu. Aku ya
banyak banget kan ya informasi segala macem gitu, apalagi kalau lihat di AVA sampai 70 juta sampai lebih dari 100 juta untuk bisa berangkat ke Jerman. Tapi karena dari Indonesia mungkin perlu untuk biaya ya kursus segala macam, pengurusan administrasi dan lainnya, makanya bayar. Tapi itu udah keterlaluan banget biayanya, itu tuh udah mahal banget. Sebenarnya kalau proses mandiri atau semua ngurus sendiri gitu ya, itu nggak sampai 50 juta. Iya, soalnya aku juga udah, aku kan bilang sama kakak, kataku aku pengen ke Jerman nih kayaknya. Iya. Aku tanya, ya aku agaknya kayak gitu, ya ampun, harus ngumpulin dulu di sini. Iya, kalau kamu kan udah S1 ya, apalagi kamu udah pernah kerja gitu di sana di Saudi. Kamu kesini lewat Anerkendung aja, atau kamu daftar-daftar apa cari-cari rumah sakit di sini gitu, mungkin kamu bisa langsung praktikum atau apa gitu. Selama praktikum kamu ngajuin apa dokumen-dokumen kamu untuk di Anerkendung. Kak, aku mau tanya, kakak itu langsung Ausbildung atau dari au pair, Efesiot, gimana? Ya, jadi perjalanan aku dulu ya panjang. Ya dulu aku au pair dulu. Aku kesini tuh waktu itu tahun 2012, ya 2012 awal. Kan ya 2012 terus dulu aku juga ganti gas family berapa kali, 3 kali. 3 kali itu juga 1 bulan 2 bulan, karena gimana ya, aku tuh nggak pernah hidup sama orang lain gitu, bukannya sama keluarga gitu, kayak ya au pair gitu ya, sama gas family atau apa. Aku dulu kan di asrama tinggalnya dari SMA, kan di asrama di Kediri. Di situ emang dari dulu pengennya aku mau kuliah ke luar negeri gitu ya. Aku udah daftar sih waktu itu ke Mesir sama Australia. Terus aku ada teman katanya, gitu, katanya mau ke Jerman nggak gitu, kamu ada niat nggak mau kuliah ke Jerman? Ke Jerman, tapi itu kan Eropa, jauh banget, aku bilang kan gitu ya, ke Eropa. Aku mikir lagi, terus cari-cari persyaratannya kayak gini, waduh mahal banget kan. Itu kan untuk studi waktu itu harus B1 dan biaya juga lebih dari 200 juta, karena kan harus ada spare konto, harus ada uang jaminan yang 8.000 waktu itu, waktu zamannya aku dulu 8.000. Terus aduh aku nggak bisa gitu ya, aku udah menyerah dulu karena dengan uang segitu gitu ya, orang tua aku nggak punya, udah jelas gitu ya, orang tua aku nggak punya. Terus aku cari info lagi, terus ketemu sama teman, terus Ima katanya aku mau ke Jerman studi di sana, tapi aku ikut program pertukaran budaya dulu, namanya itu program au pair. Jadi kita di sana bisa 1 tahun tinggal sama keluarga Jerman, jadi mereka akan menyekolahkan kita dapat uang saku, terus kita juga di sana belajar bahasa Jerman, kita bisa belajar budaya Jerman, orang-orang Jerman dan lain sebagainya. Terus abis itu kita bisa melanjutkan kuliah di Jerman gitu. Tapi kan setidaknya kita sudah tahu gitu Jerman tuh seperti apa dan kulturnya, apalagi cuacanya kan beda banget ya sama Indonesia. Terus aku cari info apa itu au pair dan lain sebagainya. Terus akhirnya aku tertarik juga. Akhirnya aku tertarik, terus aku ya daftar gitu ya, cari info, karena pendidikan Indonesia kan masih rendah 1 tahun daripada Jerman, jadi kita harus ikut yang namanya student collect. Aku udah daftar kayak gitu, tapi kan harus tetap ada uang 8.000 euro ya, atau Verpflichtung Erklärung. Nah di situ aku kelemahannya, aku nggak bisa gitu, maunya tuh aku nggak mau ngerepotin orang tua yang pertama, terus kedua ya kasihan kan kalau ibu nyari duit langsung dalam beberapa bulan ratusan juta gitu ya, kan aku kasihan juga. Terus kan selama ini kan aku sekolahnya jauh dari rumah ya, orang tua udah ngabisin uang banyak banget buat biaya sekolah segala macem. Terus aku pikir ya udahlah, aku cari jalan lain aja gitu. Jalan lain, aku praktikum beberapa bulan, terus ya aku dapat deh Ausbildung. Jadi alhamdulillah perjalanan aku makanya tuh step-stepnya tuh cepet gitu. Au pair beberapa bulan aku langsung dapat B1,
Terus aku praktikum, jadi kayak FSO, tapi FSO juga aku cuma 5 bulan karena aku udah dapat Ausbildung. Terus ya 2016 selesai dah Ausbildung. Terus aku beberapa tahun, 2 tahun kerja, gitu, baru masuk kuliah. Nah, kuliah yang aku jalani ini, jadi aku nggak perlu uang yang 8.000, tapi sekarang udah 10.000. Aku nggak perlu itu, dan aku juga nggak perlu student collect, jadi langsung masuk. Oh ya, aku setelah Ausbildung itu 1 tahun kemudian aku udah Weiterbildung. Dalam 1 bulan aku kerja tuh 10 hari atau 9 hari gitu, sisanya buat kuliah. Kayak gitu. Tapi apa maksudnya? Atau emang di rumah sakit gimana sih? Gak ada yang julid gitu? Atau Nggak gimana? ada. Nggak ada di sini. Emang di sini egal. Kalau untuk student itu bisa kerja, ada ketentuan dari pihak Bohorde atau pihak kedutaan, untuk student tuh beberapa jam dalam 1 minggu kerja gitu. Jadi nggak boleh lebih dari ini. Kalau lebih dari peraturan yang dikasih sama Bohorde, maka kita akan dapat sanksi. Itu. Oh, tanya kayak gitu ya, it's okay gitu ya. Oke. Enak. Itu ya apa sih namanya fleksibel juga di sana ya maksudnya. Iya, bisanya pagi doang bisa, mau siang doang bisa, atau mau malam juga bisa. Terus kebanyakan kalau untuk mahasiswa itu malam sama pagi. Jadi kakak sekarang udah Weiterbildung tuh kayak S2 gitu, kan spesialis. Bukan. Jadi Weiterbildung itu kalau kamu sudah selesai Ausbildung, terus kamu Weiterbildung, jadi kayak ngambil memperdalam gitu, memperdalam. Jadi kalau kamu ngelamar kerjaan dimanapun cepet diterima dan gaji kamu lebih tinggi. Terus ya gitu sih. Jadi Weiterbildung tuh contohnya kamu kan di perawat ya gitu. Kalau di sekolah kan belajar paling ya standar ya gitu-gitu aja ya pas waktu di sekolah. Nah, kalau kamu selesai, kamu kan udah kerja segala macam. Nah, kamu tuh pengen tahu lebih dalam lagi apa sih gitu ya. Nah, itu kamu ngelakuin Weiterbildung, contohnya tentang terapi luka gitu. Karena kan luka kan banyak banget, luka seperti apa, seperti ini dan itu. Nah, itu tuh kamu akan belajar tentang luka doang. Dari luka kecil kena pisau sampai luka yang besar banget. Itu kamu akan belajar tentang itu. Atau kamu belajar jadi mentor, jadi namanya practice unletter gitu. Jadi kalau kamu udah selesai Ausbildung, aku pengen jadi guru gitu. Jadi bukan guru untuk ngajar di sekolah gitu, bukan. Jadi guru, jadi mentor gitu ya, penasehat atau yang ngelatih siswa Ausbildung. Kalau di sana gimana itu? Ya di sini juga. Tapi kalau yang untuk Weiterbildung gitu sih nggak tahu kalau di rumah sakit lain di tempat lain. Cuma kalau di tempat aku sih enggak. Cuma kadang mereka suka ada kayak pelatihan kayak ya buat patient safety goals itu, terus kontrol. Mereka suka ada kayak meeting terus yang orang-orang di bagian tertentu ya, misalnya kayak yang IPCLN-nya ngajarin ke kita gimana kalau ada pasien ini, ada pasien apalagi sekarang ada COVID gitu ya, penanganannya apa ada gejala kayak gini harus gimanain gitu. Jadi ngajarin kita sih gitu. Selalu ada pertemuan kayak gitu. Tapi ya karena saya anaknya malas. Kamu jarang ikut gitu ya atau gimana? Ya di klinik diem aja gitu karena pasien juga kan, jadi ya udahlah. Oh, good. Aku mau tanya, jadwal kamu kan dari jam 4 sampai jam 12 gitu ya, itu tuh termasuknya shift pagi apa shift sore itu? Sore. Shift pagi itu di sini tuh ada 4 shift ya. Jadi ada yang shift pagi 8 sampai ke 4, ada yang shift sore 4 sampai 12, shift malam jam 12 sampai jam 8. Terus ada juga Kak di bagian yang OPD itu kayak di klinik-kliniknya gitu, di klinik tetap yang emang semua dokter ada, kayak konsultan ada, spesialnya ada semua. Dua kali masuk tuh Kak, dari pagi
pagi jam 9 pagi nyampe jam 12 zuhur siang. Terus mereka nanti masuk lagi pada sudah asar jam 4.30 sampai jam 9.30 malam kayak gitu. Jadi ada gitu 4 shift jadinya. Kayak gitu. Ya, 8 jam. Oke, terus berapa personal gitu setiap shift? Ya, shift kalau di ward biasanya berapa ya? Kadang 2. Kadang kalau lagi pasiennya banyak, soalnya sebenarnya rumah sakit aku tuh bukan rumah sakit yang gede banget karena aku cuma cabang di rumah sakit yang keduanya gitu ya. Karena rumah sakit kita ada 3 cabang. Yang pertama di Kota Abha, yang kedua di Kota Jizan, dan aku bagian di Sabia. Jadi rumah sakit tengah-tengah lah gitu ya. Di rumah sakit kalau gede nggak kecil jadinya. Paling pas kalau pasien 15 paling 3 orang atau 2 orang gitu. Kalau lagi nggak ribet banget. Itu setiap shift 2 orang atau 3 orang? Aku dinasnya kadang kalau nggak di IR di IGD atau di OB/GYN. Tapi aku kan shiftnya di OB/GYN di IR. Paling kalau pas bagian aku tuh 3 orang, 2 orang gitu. Sama dokter 2 orang. Oh gitu. Waktu kamu daftar ke situ, kamu harus sudah punya pengalaman kerja di Indonesia belum? Harus 2 tahun, minimal 2 tahun. Karena nanti di sini kita harus ikut data flow sama ujian prometrik. Ujian prometrik itu emang ketentuannya kita harus 2 tahun kerja, pengalaman kerja dulu di Indonesia. Itu 12 juta udah termasuk semuanya ya? Iya, karena sebenarnya ya kalau di Saudi, kalau yang niatnya pengen ngumpulin uang itu tuh benar-benar karena di Saudi itu kita nggak bayar rumah, nggak bayar, benar-benar full gitu gaji buat yang kita. bayar siapa? Dari rumah sakit sendiri? Iya, semuanya tuh dari rumah sakit, flight tiket, semua tuh dari rumah sakit kita. Jadi kita tuh saat kita nerima gaji full buat kita gitu, bahkan asuransi bayar dari rumah sakit. Serius? Semua dibayar rumah sakit. Jadi ya paling kita nggak bayar apa-apa juga sih kita, soalnya emang persyaratan mutlak kalau ke Saudi itu bisanya harus bahasa Inggris. Tapi karena udah 2 tahun, udah ya mulai ngerti lah. Jadi udah ya. Cuma waktu awal-awal kayak nanya dok, pasien nanya, apaan sih ini ngomong apa? Karena jujur ya Kak, kota aku tuh di kampung sebenarnya, bukan kayak di Damam yang kota-kota gede. Jadi di kota aku kayaknya cuma 10% yang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi salah kota ini. Kalau orang-orang tuh bahasa Inggris itu udah jadi bahasa kedua gitu. Jadi mereka tuh ngerti gitu. Kalau di kota aku makanya bahasa Arab tuh bener-bener orang tuh bahasa Arab banget. Jadi gue susah waktu awal-awal, susah banget serius. Rumah sakit yang kamu sekarang kerja itu kamu sendiri yang milih, apa dari agen, apa dari pihak rumah sakitnya aku mau ngambil kamu gitu? Gimana itu? Dulu kan gini ya, dulu aku tuh ikut berbagai interview gitu Kak, ikut berbagai interview dari agen itu, terus dari agen yang lain juga. Tapi cuma waktu itu karena gak tahu kenapa ini rumah sakit, karena ini rumah sakit, karena dulu interview yang lain aku dapat di klinik di gigi, kalau nggak salah di klinik gigi, terus yang lainnya juga di apa gitu. Cuma aku nggak tertarik. Ada di salah satu rumah sakit juga, cuma aku kayak yang nggak tahu hati itu pengen kesini gitu di rumah sakit ini. Terus aku ikut interview itu dan kebenaran semuanya tuh lolos. Aku interview dari rumah sakit lain juga, cuma aku nggak tahu milih ini gitu, milih ini. Terus pas udah interview kan di interview juga tuh sama usernya ya, kita di interview lupa di tes terus ya udah katanya kamu kalau mau ikut ke rumah sakit aku katanya tuh kerja di sana. Terus aku ya udahlah, karena aku biar cepat karena namanya masih muda, apa pengen keluar negeri ya, pengen milih lah ke sini. Pas udah kayak gitu proses semuanya, karena semua proses juga kalau ke sini tuh sama agensinya sih Kak, bukan sama kalau ke Jerman kan urus sendiri ya, bener-bener harus. Kalau ke sini tuh sama agensinya kita paling cuma biometrik, terus urus ini PAP kayak gitu pas udah berangkat lah, dikasih tahu seminggu sebelumnya, minggu depan kalian berangkat gitu.
langsung berangkatlah Itu gitu. persiapan berapa bulan atau 1 minggu itu doang? Enggak. Aku ikut interviewnya bulan Agustus. Akhir Agustus. Terus aku berangkatnya Januarian. Sekitar 5-6 bulan Gitu. lah. Tapi kalau di Jerman kan lama, sampai 2 tahun juga ada yang nggak berangkat atau yang Yang dia kayaknya dari sini mau langsung ke Jerman gitu. Dia dari sekarang belajar terus. iya belajar. Udah level berapa sekarang bahasa Jermannya? Siapa teman aku itu Temen kamu? B1. B1. Dia tuh dari dulu sebenarnya mau sebelum ke Saudi tuh dia pengen ke Jerman. Heeh. B1 dia Kak, B1. Terus aku bilang ya udah karena aku tahu kan B2 ya perawat itu. Makanya sekarang dia belajar online gitu, belajar online kalau nggak salah. Dia sekarang dia yang lagi umroh. Oh dia lagi oh yang bukan yang sama kamu kemarin itu. Ya bukan. Dia galau atau kemana. Dia pengennya Saran aku dia langsung aja daftar kalau dia udah punya B1, terus bilang aja kalau dia lagi belajar bahasa Jerman B2 sekarang mungkin, jadi nggak harus nunggu B2 terus cari rumah sakit gitu. Dia carinya dari sekarang aja, bisa langsung kirim lamaran gitu, mungkin aja kalau keberuntungannya dia diterima kayak gitu. Nanti aku juga mau belajar bahasa Jerman dulu, kamu nyusul. Iya. Enak, tapi di sana enak, di sini lebih enak lagi. Ya enak sih, semuanya enak sih. Orangnya baik sih kan di sana. Di sini tuh orangnya spontan ya. Jadi maksudnya tuh semua di sini tuh ada yang baik pastinya, ada yang enggak. Jadi orangnya tuh fleksibel ya, orangnya fleksibel banget. Terus orangnya di sini tuh enggak ada yang namanya sungkan gitu ya kayak orang Indonesia. Jadi di sini tuh orangnya tuh belak-belakan gitu. Kalau dia ngelihat kamu kerjanya nggak benar gitu, ya dia langsung bilang, langsung tegur kamu nggak boleh kayak gini. Nanti dia ajarin. Kalau yang baik mereka nanti akan nunjukin kamu seperti ini. Kalau yang enggak ya kamu nggak boleh kayak ini ya ada aja juga pastinya ya. Pokoknya setiap orang pasti kan ada yang cerewet atau yang biasa aja gitu. Tapi kalau dia tahu kerjaan kamu bagus banget, baiklah gitu, nanti dia bilang kamu tetap seperti kamu ya gitu. Kamu bagus kerjanya, kamu terusin kayak gitu. Jadi di sini orangnya tuh belak-belakan gitu, nggak ada yang namanya sungkan atau nggak berani negur atau apa gitu. Jadi kalau ada sedikit apapun yang di hati mereka yang nggak ganjil gitu, mereka langsung negur kita kayak gitu. Kalau orang kita kan aduh nggak enakan, dia lebih tua dari kita gitu, lebih tua dari aku. Kalau di sini nggak, kamu sama guru sama dosen juga kalau ngajar dia nggak bener, untuk murid-muridnya nggak cepet paham gitu ya, kamu langsung ngomong, kamu harus ngajarnya harus kayak gini, jadi kasih masukan seperti ini, lebih baik seperti ini gitu. Nanti guru dosen atau apa gitu, nanti mereka akan merubah. Kalau pas pertama masuk kan ada interview juga, kamu maunya seperti apa atau seperti ini gitu, kamu semua harus ngomong aku pengen yang kayak gini kayak gitu. Terus enaknya di sini kalau kamu sudah Ausbildung, sudah perawat, sudah Weiterbildung gitu ya, kamu mau kerja dimanapun itu gaji kamu bisa nawar. Kamu mau berapa? Di sini enaknya tuh gitu. Apalagi kalau kamu sudah berpengalaman gitu ya, udah beberapa tahun kerja, jadi stufe, jadi ada stufenya, ada tingkatan-tingkatannya, gajinya berapa gitu. Dan kalau kamu sudah banyak kualifikasinya, udah tinggi, kamu bisa nawar gaji kamu nggak di bawah standar gitu. Enaknya di sini tuh gini. Jadi setiap tahun gaji kamu nggak netep atau nggak tambah kecil, jadi tambah besar kayak gitu. Enak Sih, bener enak. Tapi ya gaji gede di sini, pengeluarannya juga gede, besar, karena kan semuanya mahal. Terus di sini kan kita nggak dapat rumah kayak di kamu ya, rumah kan dibayarin semua sama pihak rumah sakit. Di sini kita enggak, semua kita miete, jadi ngontrak gitu, di apartemen atau di mana gitu. Kalau kamu mau nabung gitu ya, terus kamu tinggal sama
orang, maksudnya tuh namanya WG, jadi kayak kos-kosan. Kalau di Indonesia tuh kos-kosan, jadi satu apartemen, satu rumah yang kamarnya ada 3 atau ada 2 itu dibagi menjadi 3, jadi satu kamar tuh satu orang, itu lebih murah. Dan kalau untuk nabung tuh itu cepet banyak uangnya, enak. Tapi kalau kamu rumah sendiri, 1 bulan 8, bukan 800 sih, itu mah sudah mahal banget, 600 lah, 600 atau 700 itu apartemen biasa, 1 2 kamar atau 1 kamar itu udah mahal. Gaji kamu udah habis itu aja, belum belanja, belum makanan, belum kalau kamu tiketnya nggak dari kerjaan. Kalau aku kan tiketnya udah terhitung setiap tahun, jadi dari rumah sakit aku udah otomatis gitu, jadi tiket aku udah otomatis setiap tahun dapat tuh. Mau ngambil nasionality Jerman? Apa cinta Indonesia? Aku masih cinta Indonesia, tapi aku visanya unbefristet, jadi jadi izin tinggal aku selamanya. Jadi kalau udah izin tinggalnya unbefristet, jadi udah selamanya itu nggak ribet gitu. Kamu mau ngapain di sini, kamu mau balik ke Indonesia untuk beberapa bulan, itu kamu bisa kesini, terserah kamu. Libur Kak? Berapa hari libur? Aku sampai minggu depan libur. Dari kemarin berapa 5 hari, karena aku semester varian kan, lagi libur semester. Ada dari uni itu masih ada tugas untuk nulis, harus dikumpulin sampai akhir bulan ini genau. Yang kena corona itu kan setahu aku yang di Jerman itu tuh bukan cover apa sih? Maksudnya free kan, bener-bener free, nggak ada tagihan apapun. Kalau di sana emang suruh bayar atau gimana? Ya, kalau di sini kan kalau untuk Saudi kan negara rasis ya. Untuk Saudi kalau untuk Saudi free, untuk Saudian free, kecuali di private ya. Kalau yang di private di swasta itu enggak harus bayar. Cuma kan kalau kita ya kalau company-nya bagus mau cover ya cover, kalau enggak ya kita harus bayar. Jadi semoga lah amit ya dijauhin. Iyalah, semoga. Enggak, di sini semua di cover. Semua di cover. Semua di cover, dan semua juga di sini punya asuransi. Jadi di sini asuransinya standarnya, pastinya ada yang private juga, tapi standar di sini semuanya sama di Jerman. Alhamdulillah. Tuh. Terus gimana udah info belum? Apa? Udah vaksin. Udah divaksin belum? Baru kemarin vaksin flu yang kayak gitu, cuma yang corona karena belum nyampe ke rumah sakitnya jadi belum. Paling nanti ntar lagi. Tapi mau divaksin juga ya. Menurut aku mah vaksin aja. Kakak udah. Udah sekali, nanti yang keduanya, yang pertama udah, yang keduanya nanti minggu depan. Yang kedua selesai. Belum si vaksin corona ini karena belum datang. Paling bentar lagi ada atasan. Ayo semua ke puskesmas Saudi. Di sini juga vaksinnya di Jerman itu terbatas. Di tempat aku tuh vaksinnya terbatas banget, dan untuk kolege yang bisa vaksin itu dari stasiun Corona di tempat aku, dari CTNA, UGD, terus sama dari intensif. Cuman orang-orang tertentu aja yang boleh divaksin di tempat kita, bukannya yang boleh, yang dapat vaksin dari tempat kita. Pasiennya di Saudi gimana? Mereka respect nggak sama swesternya? Aduh Kak, Saudi jangan nggak ada sama siapapun Saudi mah Kak. Serius demi Allah. Enggak. Ya Allah ya. Aduh. Cuma iya pelajarannya buat orang yang pengen ke Saudi gitu. Pengen ke negara muslim ini gini ya. Pasien itu datang nih. Terus mereka suka langsung gini nanya. Kan masih tidak, kalau misalnya dokter lagi PCR lagi ada apa gitu, lagi ada pasien. Terus mereka langsung mana sih dokternya, lama banget kan doktora katanya. Kata aku kan tunggu ya, ada pasien lain. Aku nggak mau nunggu lama-lama. Kayak gitu ya. Terus mereka tuh orang-orang yang merasa benar gitu. Orang-orang yang selalu merasa dikit-dikit kalau misalnya ada kesalahan atau ada apa-apa atau
mereka tuh suka alat tuh bilang mudir itu ke atasan bilang ini dokternya nggak benar nih, ini dokternya nggak benar nih, perawatnya kayak gini nih, ini tadi masa sih dia nginfus nggak ini nggak masuk gitu. Kan waktu itu juga pernah apa ya, oh ini ada pasien kan maksudnya dia tuh guguran gitu ya kan maksudnya kalau keguguran ya itu bukan salah kita lah ya, maksudnya bukan salah dokter perawat salah siapapun, emang jalan-jalannya guguran gitu ya. Terus MOH gitu ke ministry gitu, ke kementerian. Terus kata ministry itu maksudnya ministry juga kayak ya kan maksudnya pada rohnya ya kayak gitu mah siapa yang bisa menghentikan gitu ya sih. Terus ada pasien kata dia tuh pasiennya tuh harus PCS ya, maksudnya udah ada indikator buat PCS gitu. Terus pasien kenapa dokter ini bilang aku harus PCS? Gila ya. emang pasien kadang di tempat aku juga kadang ada yang kayak gitu. Iya benar. Pokoknya aku ya kalau emang ada yang mau ke Saudi lebih baik pilih ke Madinah atau Mekah atau ke kota yang gede yang mana orang-orang yang udah agak open mind gitu dibanding yang pesisiran gitu ya. Lebih baik yang di kota gede atau di kota yang Mekah Madinah sekalian. Mereka tuh biasanya respect sama orang Indonesia. Karena kayak kemarin tuh kamu dari mana katanya dari Indonesia. Mereka tuh udah tahu kalau kita dari Indonesia dan mereka tuh suka kayak baik banget serius baik banget. Sering banget kita tuh dapat pasien dari Timur Tengah ya gitu, dari Arab atau dari Turki atau pokoknya dari yang bagian Arab Muslim gitu. Kalau mereka teleponan tuh kayak bertengkar, keras banget suaranya. Terus itu suara itu dia kenapa sih, kirain mereka bertengkar gitu. Terus kita datang, dia teleponan, kayak gitu. Terus kebanyakan orang pasien-pasien di sini tuh mereka nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Inggris juga. Jadi tuh kita tuh kadang pusing sendiri. Kadang kalau kita dapat pasien dari orang mereka ya, orang Arab, Turki atau apa gitu kan, karena mereka kan udah lama banget di sini di Jermannya. Dulu mungkin ya nggak ikut belajar bahasa Jerman atau apa, terus sampai beranak pinang gitu di Jerman. Ya pasien kita itu kalau dari mereka itu kita pusing, soalnya kita nggak ngerti apa yang dia inginkan. Jadi jadi kita ya memperlakukan dia standar seperti pasien yang lainnya. Tapi kalau mereka ingin sesuatu gitu, dia nggak bisa mengutarakan, jadi kita tuh yang pusing sendiri dia mau apa. Jadi ya udah kita biarin. Tapi kalau emang darurat banget ya enggak lah gitu. Tapi kayak contohnya dia minta ini, minta hantu. Kalau kita nggak ngerti dia ngomong bahasa Turki atau bahasa Arab ya, mas kayak gitu mau apa gitu. Ya Kak, tapi kalau orang Jerman tuh maksudnya sama orang tuh kan soalnya kalau di Saudi tuh kayak mereka tuh gimana ya, kayak nganggap non Saudi atau non Arab atau non Saudi itu tuh kayak agak di bawah mereka gitu ya pemikiran mereka. Kalau di Jerman tuh kayak gimana? Kayak gitu juga gak sih orangnya? Jadi kalau di Jerman itu ada juga orang yang seperti itu. Tapi biasanya itu orang Jerman yang udah tua atau tinggalnya dulunya nggak di kota atau apa gitu ya, itu tuh masih ada yang rasis. Tapi kalau untuk orang Jermannya sendiri yang biasa aja ya biasa, mereka respect sama kita. Mereka juga kadang selalu bilang terima kasih. Dia dari kolega aku dari Afrika tapi dia udah lama di sini. Terus ada pasien yang rasis seperti itu, dia bilangnya kamu di sini tuh makan punya aku katanya gitu. Dia cerita ke aku, terus aku langsung datang ke bapaknya itu, terus aku bilang uang rente kamu itu uangnya dia, karena dia yang kerja, yang bayar rente tuh dia. Aku bilang kayak gitu, yang bayar rente tuh kita anak muda. Kalau kita anak muda nggak kerja, kamu nggak dapat rente, berarti kamu yang makan uang kita. Terus dia bapaknya diem aja. Rente itu pensiun, uang pensiunnya rente itu. Harus duin iya, pokoknya orang sini ya kalau ngomong yang nggak sopan sedikit pun atau unfriendly, jadi nggak ramah, kamu harus balikin, kamu harus jawab dengan tegas. Jadi kamu nggak boleh gitu diinjek-injek sama mereka.
Jadi kamu harus tegas di sini, jangan iya kamu nggak boleh di sini. Jadi harus tegas, siapapun dia, siapapun itu gitu harus tegas di sini sama aja. Kalau muda juga ya, ada tuh yang jadi kayak gitu, masih muda jadi udah kayak teman sendiri gitu, curhat gitu aja. Iya. Kayak ke anak sendiri gitu di sini. Serius kayak dokter aku tuh kayak ke anak sendiri, serius kayak yang bener dia tuh kayak nggak pernah marah gitu ya, nggak pernah marah soal pasien atau apa. Cuma dia kalau misalnya aku ngedengerin lagu nih, kan dia maksudnya Islami banget ya. Anissa, jangan ngedengerin lagu itu tuh. Kamu tuh bener-bener gak ini banget kayak ke anak sendiri gitu. Ya udah, iya. Itu kayak baik aja gitu temennya ya, kayak santuy. Iya emang santuy. Bisa pokoknya kalau di sini tuh kamu harus tegas lah, satu itu intinya sih, tegas, berani, dan ya bertanggung jawab pastinya. Kalau kamu ngelakuin sesuatu ya, oh iya aku salah, maaf ya, kayak gitu. Tapi jangan kamu salah udah tahu, orang itu tahu kamu salah tuh kamu enggak, nanti kamu bakalan nggak dipercaya lagi. Jerman tuh intinya harus bisa jadi diri sendiri gitu. Jadi nggak saran sih jangan, aduh aku pengen kayak dia, aku pengen itu, jangan lah. Karena di Jerman itu kunci kesuksesan tuh ada di tangannya sendiri gitu. Kamu mau jadi apa ya ada di tangan kamu. Kalau kamu mau ini dan kamu usaha ya bisa. Tapi kalau kamu pengen kayak itu, pengen ini tapi diem aja ya nggak bisa gitu. Atau kamu ngelakuin tapi kan karena kamu nggak schaffen, nggak bisa ngelakuinnya, kamu stres sendiri, pusing sendiri gitu, itu menyakitin diri sendiri lagi. Jadi intinya di Jerman tuh jadi diri sendiri, berani, ya to the point, orangnya simple, udah deh kamu bakalan bisa bertahan di Jerman. Di Jerman aku hidup ya biasa kayak Indonesia, kerja, sekolah, dan ibadah dan lainnya. Udah, hidup kamu bahagia di Jerman. Itu sih. Tapi sebenarnya nggak di Jerman doang sih, pasti di negara lain juga gitu. Intinya jadi diri sendiri. Gitu. Gimana ya? Di sini nggak tahu karena emang sifat aku kayak orang gila gitu. Gali gitu. Kenapa? Makanya orang-orang suka bang, ya di Sakarban, wajib apa sih? Ini anak aneh gitu. Semuanya pada bilang ini anak aneh. Maksudnya nggak bisa kayak orang yang diem gitu, kalau kelihatan aja gila. Tapi kamu kalem kok. Makanya kamu emang ngelakuin apa? Kamu suka nyanyi sendiri, itu kan bagus dong, hiburan. Atau suka lakukan apa suka aneh gitu. Nggak tahu juga. Menurut aku be aja, cuma kata orang aneh banget gitu. Sudah kali-wali. Yep. Kayak lupa abaya seksi. Nggak apa-apa. Tapi terima kasih banyak ya waktunya. Ya udah ya. Selamat bekerja dan feel pas di sana. Terima kasih. Cus. Ya. Cus. Assalamualaikum. Salam.